warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roalia Safa Safira dengan NIM 120210042, program studi Teknik Sipil dari TPB 21 Institut Teknologi Sumatera. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas biologi yang berjudul pewarisan sifat. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya, yaitu anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya, di dalam pewarisan sifat itu ada tuh hukum Mendel. Apa sih hukum Mendel itu? Hukum Mendel dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Selanjutnya, hukum Mendel 2. Sedangkan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi berpasangan secara bebas adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tugasnya. Setelah kita mempelajari tentang pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, amatilah. Pertama, bentuk garis rambut di atas dahi Anda apakah membentuk garis V atau tidak. Kedua, lobus telinga Anda melekat atau bebas. Ketiga, cari tahu kedua sifat tersebut kepada saudara kandung dan orang tua. Keempat, buatlah pohon silsilah berdasarkan pengamatan Anda. Apakah Anda memiliki alel resesif atau dominan untuk kedua sifat tersebut? Macam-macam bentuk dahi dan lobus telinga. Seperti pada gambar, macam-macam pada dahi dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu seperti dahi lebar, dahi sempit, dahi lurus, dahi melengkung, dahi berbentuk M, dahi gunung Fuji, dan dahi lancip. Sedangkan pada lobus telinga terdapat dua macam. Jika lobus telinga Anda tidak menggantung dan terasa tebal, maka Anda termasuk golongan 36% dengan cubit telinga tidak menggantung. Sedangkan, jika lobus telinga Anda menggantung dan terasa tipis, maka Anda termasuk golongan 64% dengan cuping menggantung. Selanjutnya kita masuk langsung ke tugas intinya, yaitu pohon silsilah bentuk dahi. Di sini dapat kita lihat bahwasannya ayah dan ibu tidak memiliki dahi yang berbentuk V atau alel bersifat dominan, melainkan membawa alel yang bersifat resesif. Ayah membawa sifat resesif yaitu A kecil, sedangkan ibu membawa sifat resesif juga yaitu B kecil, sehingga menghasilkan keturunannya yaitu saya dan adik saya membawa sifat resesif juga yaitu A kecil, B kecil. Selanjutnya, pohon silsilah bentuk lobus telinga. Pada lobus telinga terdiri dari dua, yaitu membentuk menggantung dan tidak menggantung. Pada diagram pewarisan sifat ini, terlihat bahwa ayah membawa sifat lobus telinga yang dominan menggantung dan ibu membawa sifat dominan menggantung juga. Sehingga keturunannya yaitu saya membawa
sifat lobus telinga keduanya, yaitu lobus telinga yang dominan menggantung. Begitu pula dengan adik saya membawa sifat dominan dari keduanya, yaitu lobus telinga yang menggantung juga. Kesimpulannya, dari pengamatan pohon silsilah bentuk dahi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saya dan adik saya membawa sifat dari kedua orang tua saya, yang mana kedua orang tua membawa alel bersifat resesif, sehingga keturunannya saya dan adik membawa alel bersifat resesif juga, atau di dalam keluarga tidak memiliki sifat dominan dahi berbentuk C. Selanjutnya, dari pengamatan pohon silsilah bentuk lobus telinga, terdapat disimpulkan bahwa saya dan adik saya membawa sifat dari kedua orang tua yang bersifat dominan, sehingga saya dan adik saya juga membawa alel bersifat dominan yang artinya lobus telinga yang menggantung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.